Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali duduk di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Tabsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Dan pada pertemuan yang mulia ini kita masih mempelajari hak yang ke-26 dari kitab ini tentang hak salat. Tentang hak salat. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan salat. Dan dalam pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang hak-haknya. Salat memiliki banyak hak dan disebutkan dalam kitab ini ada 3 hak. Ada 3 hak salat. Hak yang pertama adalah di sini penulis berkata an yu'addus salata bitaharatin kamilatin wa bil kayfiyati allati addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita atau mereka kaum muslimin menunaikan salat dengan taharah yang sempurna. Artinya dengan taharah artinya kesucian yang sempurna. Jadi sebelum salat maka kita harus bersuci dulu. Apakah dengan berwudu atau apabila yang ada hadas besar maka dengan mandi. Kalau tidak bisa wudu atau mandi dengan tayammum. Kemudian dikatakan di sini wabil kaifiyah dan dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hak yang pertama. Jadi hak salat yang pertama yang hendaknya ditunaikan oleh kita semua kaum muslimin adalah menunaikan salat betul-betul di atas taharah dengan taharah yang sempurna. Kemudian salat sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan, yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang salat dari takbiratul ihram sampai salam. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam telah mencontohkan salat
yang benar. Kemudian penulis menurunkan beberapa dalil, satu dari Al-Quran, kemudian beberapa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran, surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kalian hendak melakukan salat, berdiri untuk melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Maka hendaknya kalian cuci wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, rambut kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ini dalil tentang wajibnya wudu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, ikhwani fillah, dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini, sebelum kita salat maka wajib berwudu. Wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Apabila kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda, apabila kalian sakit, au ala safar, atau sedang safar, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian datang dari habis buang air, au lamastumun nisa, atau habis menyentuh istri. Au lamastumun nisa. Kalimat lamastum ini, ikhwani fillah, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hanya sekedar menyentuh, bersentuhan laki-laki dengan perempuan, atau hubungan intim yang dimaksud? Oleh karena itu ada 3 pendapat mazhab tentang masalah laki-laki yang menyentuh wanita setelah berwudu batal atau tidaknya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan batal secara mutlak, apakah itu istrinya atau bukan istrinya, dengan dalil ini, au lamastumun nisa. Kalau mazhab Hambali, mereka mengatakan kalau menyentuhnya dengan syahwat maka batal, kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Adapun mazhab Hanafi mengatakan tidak batal sama sekali, dengan dalil bahwa ayat ini maksudnya adalah jima', sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, au lamastumun nisa, maksudnya adalah jima', berhubungan intim suami istri, bukan hanya sekedar menyentuh. Adapun menyentuh maka tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Juga dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat mencium Aisyah radhiyallahu anha. Ketika salat malam, kaki Aisyah ketika menghalangi atau berada di depan Rasulullah SAW disentuh untuk disingkirkan. Ini kan menyentuh. Kalau batal, maka Rasulullah SAW batal salatnya. Dari keterangan ini yang paling kuat wallahu alam adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Jadi ikhwani fillah, kita kembali ke ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6, au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, artinya hubungan intim. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id, artinya tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian.
Gimana cara atau tata cara bertayamum ikhwani fillah? Ana yakin sudah pada bisa semua. Tapi sebagai faidah, kita tepukan sebagaimana yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, tepukan tangan, ya. Kemudian kita usap apanya? Muka kita, ya kan? Muka diusap, kemudian tangan, langsung, ya. Selesai. Tidak sampai segini, tapi sampai pergelangan tangan, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mendapatkan air atau ada air tapi tidak bisa menggunakan air karena sakit, misalkan kalau pakai air tanpa sakit, maka boleh bagi yang tidak sanggup menggunakan air ini dia melakukan tayamum. Sekali lagi tayamumnya, tepatkan tangan di atas tanah, kemudian usapkan wajah, kemudian apa? Tangan sampai pergelangan tangan, dan itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Tidak sulit. Kemudian kita lanjutkan ikhwani fillah. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan menjadikan di atas kalian dari kesulitan. Walakin akan tetapi yuridu liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. Ayat yang mulia ini ikhwani fillah merupakan dalil wajibnya seseorang yang ingin melakukan salat dia wajib bersuci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian sehingga kalian berwudu. Kalau ada orang salat tidak berwudu, maka salatnya tidak diterima. Atau misalkan enggak apa-apa salat, malah berdosa. Karena dia telah menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai cemoohan dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai main-main. Tentang masalah wudu, ikhwani fillah, di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Al-Imam Ad-Darimi, kemudian Ibnu Hibban dan Al-Imam At-Tabrani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa kama umir wa shalla kama umir, ghafara lahu ma taqaddama min amalin." Barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan dan salat sebagaimana diperintahkan, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan berwudu sesuai dengan sunnah, salat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani fillah, maka marilah kita perhatikan wudu kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau belum. Apakah wudu kita ini asal-asalan atau tidak? Karena banyak sekali kita perhatikan sebagian atau banyak kaum muslimin berwudunya asal-asalan. Cuci tangan sampai segini, tidak sah wudunya, sampai siku. Begitu juga kaki, ya, banyak asal nyiram kaki, mata kakinya tidak kena. Ini dapat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perhatikan wudu, dan kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita, berwudu sesuai dengan sunnah, salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min amri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha." Tidak ada seorang muslim pun yang hadir, ya, yang hadir salat yang wajib, artinya datang salat wajib kepadanya,
Kemudian dia memperbaiki wudunya. Wa khusyu'aha wa ruku'aha, dan dalam salatnya dia khusyuk dan rukuknya bagus. Illa kanat kaffaratan lima qablaha minadh-dhunub ma lam tu'ta kabiratan wa dzalika ad-dahru kulluhu. Maka akan menghapus dosa-dosanya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Wa dzalika ad-dahru kulluhu, dan itu sepanjang masa. Subhanallah. Ikhwani fillah, ini keutamaan berwudu sesuai dengan sunnah dan salat dengan benar. Kemudian di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim nomor ke-666, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci di rumahnya, "tsumma masya ila baitin min buyutillah," kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban dari apa yang Allah wajibkan, yakni salat berjamaah. Kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka langkah-langkah kakinya, satu langkah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menghapuskan dosa, dan satu langkah mengangkat derajatnya. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu perlu kita ingat, kalau kita ingin sholat berjamaah di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wudu dari rumah. Wudu dari rumah. Wudu dari rumah. Kemudian kita ingat jalannya kita ini, dengannya dosa dihapus, dengannya diangkat derajatnya. Keutamaan yang sangat besar yang akan diperoleh oleh orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah dari apa yang Allah wajibkan atasnya, dan berwudu di rumah. Syaratnya berwudunya di rumah, bersucinya di rumah. Kemudian ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ini hak yang pertama. Jadi hak yang pertama, menunaikan sholat di atas kesucian dan menunaikannya sesuai dengan apa yang telah ditunaikan, apa yang telah dicontoh, yang telah dilakukan oleh Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kedua, ikhwati fillah rahimani warahmatullah, adalah an yuhafidhu alaiha. Hendaknya kita dan hendaknya mereka kaum muslimin menjaga salat. Kita jaga salat, betul-betul kita jaga. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin," kata Allah. Surat Al-Baqarah 238. Hafidhu, jagalah oleh kalian, ala salawat, salat-salat, was-salatil wusta, dan salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Salat asar, salat yang utama. Al-wusta, terjemahan yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah salat yang utama, bukan salat pertengahan. Salat yang utama, yang afdal. Ini menunjukkan keutamaan salat asar. Ini ayat merupakan dalil tentang wajibnya kita menjaga salat-salat yang Allah wajibkan atas kita. Hafidhu 'ala salawat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat-salat. Kemudian salat asar, Allah sebutkan menyendiri, menunjukkan tentang keutamaan salat asar. Bagaimana cara menjaga salat, ikhwani fillah? Ada di sini disebutkan 3 cara. Tata cara kita menjaga salat. Yang pertama adalah salat pada waktunya, fi waktiha. Yang kedua, menjaga salat wajib di masjid-masjid Allah dengan berjamaah. Yang kedua itu ya. Yang kedua,
salatnya di masjid dengan berjamaah. Dan tentunya khusus bagi laki-laki kalau yang kedua ini. Yang ketiga sudah tadi, maaf. Salatnya di masjid, yang ketiga berjamaah di sini. Yang ketiga berjamaah. Jadi sekali lagi kata Syekh fi waqtiha, salatnya di waktunya. Yang kedua salatnya di masjid, fil masajid, khusus bagi laki-laki di masjid. Kemudian menjaga jamaah. Di dalam surat An-Nisa ayat 103, surat An-Nisa 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban yang telah tertentu waktunya, telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini dalil bahwa salat itu punya waktu. Jadi salat itu ada waktunya. Ya. Jadi subuh waktunya dengan terbitnya fajar sampai terbit matahari. Kemudian zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya. Isya waktunya sampai mana? Ya? Pertengahan malam. Pertengahan malam. Ini harus diperhatikan. Ya. Jadi ini waktu-waktu salat. Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Dan salat pada waktunya adalah merupakan amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama ini salat pada waktunya, ikhwan fillah. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal." Saya bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Rasul berkata, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Jadi ikhwan fillah, salat pada waktunya ini merupakan amalan yang paling utama. Mudah-mudahan kita bisa mengingatnya dan kita menjaga salat dengan salat pada waktunya. Kemudian dalam sebuah hadis yang dihukumi hasan li ghairihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna ma yaqulu rabbukum?" Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Abu Nuaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna ma yaqulu rabbukum?" Rasul berkata kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Apa perkataan Allah? Apakah kalian tahu?" kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menjawab, "Qulna la." Kami menjawab tidak tahu. Qal, Rasul berkata, "Fa inna rabbakum yaqul." Sesungguhnya Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita lihat apa firman-Nya. Allah berfirman, "Man shallas salata liwaqtiha." Barang siapa yang salat pada waktunya, wa hafadha 'alaiha, dan menjaga salat, wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha, dan dia tidak menyepelekannya, tidak menyia-nyiakannya, tidak meremehkan haknya, falahu alayya ahdun an udkhilahul jannah, maka aku berjanji untuknya, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, siapa di antara kita yang tidak mau surga? Ada jalan masuk surga dan ini merupakan janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji tidak akan memungkiri janjinya. Allah katakan, "Aku akan masukkan dia ke surga." Ini janjiku. Bagi siapa? Bagi yang, kata Rasulullah SAW, salat pada waktunya, menjaga salat itu.
tidak menyia-nyiakan salat tersebut. Dalam sebuah kemudian dilanjutkan, wa man lam yusalliha liwaqtiha wa lam yuhafidh 'alaiha wa dayya'aha istighfafan bihaqqiha fala ahda lahu 'alayya in syi'tu 'adzabtuhu wa in syi'tu ghafartu lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak salat pada waktunya, tidak menjaganya, menyepelekan haknya, maka tidak ada janji atasku untuknya. Kalau aku mau, aku azab dia, dan kalau aku mau, aku ampuni dia. Ini hadis hasan li ghairihi, sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, juga Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Al-Awsat, kemudian Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Kemudian sholat di masjid, ikhwani fillah, ini harus kita perhatikan. Dalam sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man sarrahu an yalqa Allah Ta'ala ghadan musliman." Siapa yang suka berjumpa dengan Allah besok kelak dalam keadaan muslim, falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna, maka hendaknya menjaga salat-salat tersebut ketika dipanggil, ketika azan, dijaga, kata Abdullah bin Mas'ud. Ai fil masajid, maksudnya di masjid-masjid. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, sunnah-sunnah hidayah. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya salat-salat itu yang dilakukan di masjid-masjid merupakan sunnah-sunnah hidayah. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya kalian salat di rumah kalian, la taraktum sunnata nabiyyikum, niscaya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka niscaya kalian tersesat. Walaqad ra'aituna, kata Abdullah bin Mas'ud, dan sesungguhnya kami telah melihat, aku telah melihat kami, keadaan sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, tidak ada yang gaib, artinya gaib tidak hadir di masjid, melainkan orang munafik yang sudah maklum kemunafikannya, sudah jelas kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fis shaf. Kata beliau, di zaman sahabat sampai ada seseorang didatangkan karena nggak bisa berdiri, sakit, didatangkan, kemudian diberdirikan di shaf di antara dua orang. Subhanallah, sampai seperti itunya ikhwani fillah rahimanirkumullah. Jadi lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW hirs mereka salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang yang menegakkan salat. Ini di antaranya Allah sebutkan. Wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian kata Allah, fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat yang mulia ini ikhwani fillah menunjukkan bahwa orang yang sanggup salat di masjid adalah orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi golongan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala,
maka kita sholat di masjid, tidak di rumah. Allah puji dalam ayat yang mulia ini. Selain itu, dijanjikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya gandrung dengan masjid-masjid Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid, gandrung dengan masjid. Gandrung, salatnya di masjid, enggak malas. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, ikhwani fillah, orang yang salat di rumah orang munafik. Sudah maklum kemunafikannya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita pun harus salat dengan melakukannya secara berjamaah. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Bukan rukuk sendirian, tapi rukuk bersama orang yang rukuk. Di mana? Di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suki 25 darajah." Salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah, tentunya di masjid, nilainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya 25 lipat. 25 kali lipat. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, lafaz yang lain, Rasulullah SAW berkata 27. Jadi kalau kita sholat di rumah 10 kali sholat dapat 10. Kalau itu 1 rakaat. Kalau misalkan di masjid 10 kali 27 270 ya kan? Coba antum bayangkan, dikalikan misalkan sepekan, dikalikan sebulan, dikalikan setahun, dikalikan 2 tahun, dikalikan 3 tahun, merugilah orang yang sholat di rumah sendirian. Tidak bisa nyusul pahala orang yang sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita jaga sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, bagaimana hal itu? Kata Rasul, hal tersebut annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Bahwasanya dia apabila berwudu dengan wudu yang baik. Tentunya wudu yang baik sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa shalah. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya melainkan salat. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'at lahu biha darajah atau rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya 1 kali langkah melainkan dengannya derajatnya diangkat. Wa huttat anhu biha khati'ah, dan dihapuskan 1 dosanya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Kemudian ketika dia sudah masuk di masjid, kemudian salat, maka kata Rasulullah SAW, senantiasa para malaikat bersolawat atasnya selama dia berada di tempat solatnya. Malam yuhdits, selama tidak berhadas. Taqul, malaikat itu berkata, yakni berdoa kepada Allah, Allahumma salli alaihi, ya Allah berikanlah salawat atasnya. Didoakan ampunan oleh para malaikat
Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wa la yazalu fi salatin man tadhara shalah, dan senantiasa orang tersebut dihitung berada dalam salat selama dia menunggu salat. Subhanallah ikhwan fillah. Di pahala orang yang salat masuk ke masjid kemudian duduk nunggu salat yang lainnya, ini pahalanya dihitung pahala salat. Subhanallah. Jadi pahalanya sangat besar. Lihat bagaimana orang yang datang ke masjid kemudian sholat berjamaah mendapatkan doa dari doa malaikat Allahumma arhamhu. Dan ini diharamkan bagi mereka-mereka yang sholatnya di rumah, tidak mendapatkan doanya malaikat. Kalau kita ingin mendapatkan doa rahmat dari para malaikat, yang doakan malaikat, dan doanya malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci, tidak melakukan maksiat, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka di antara caranya adalah masuk ke masjid nunggu sholat berjamaah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita langsung loncat saja. Hak yang ketiga sekarang. Hak yang ketiga. Hak yang ketiga dari hak sholat adalah an yakhsha'u fiha. An yakhsha'u fiha, khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat. Ini hak yang ketiga. Salatnya harus khusyuk, harus tumaknina, karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salatnya khusyuk. Orang-orang yang salatnya khusyuk adalah orang-orang yang beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surat Al-Mu'minun ayat kedua, Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang pertama yang Allah sebutkan tentang orang yang beriman adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di sini bahwa kekhusyuan ini adalah sesuatu yang akan diangkat pertama kali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul bersabda, awwalu ma yurfa' minan nas al-khusyu'. Pertama kali yang diangkat dari manusia adalah kekhusyuan, tidak tampak dalam salatnya. Oleh karena itu ikhwan fillah, hendaknya kita menjaga kekhusyuan kita dalam salat, karena khusyuk kata ulama adalah ruhus shalah, ruhnya salat. Khusyuk adalah ruhnya salat. Baik. Bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa khusyuk? Ini penting sekali. Bagaimana kiat atau cara supaya kita bisa khusyuk? Disebutkan di sini, yang pertama adalah an yatadhakkaral maut wa yusalli salata muwaddi'. Hendaknya seseorang yang mau salat dia ingat kematian dan dia merasa bahwa solatnya ini solat yang terakhir, dia akan berpisah dengan solat ini. Dan betul ikhwani fillah bahwa kita tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Ada orang solat setelah selesai keluar meninggal, solat terakhir baginya. Subhanallah, nggak ada yang tahu umur kita. Saya pernah berkata, ada mobil ambulan, ya kan? Sayyaratul is'af bahasa Arabnya, mobil ambulan. Ada 3 orang di dalamnya, supir yang sakit, kemudian yang nemeni si sakit. Tabrakan. Yang meninggal supir dan yang nemeni sakit. Yang si sakit enggak meninggal, hidup. Subhanallah. Mestinya yang
Yang meninggal siapa dulu? Yang sakit dulu mestinya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita lalai akan hal ini. Lupa. Bisa jadi kita mengantarkan orang sakit, kita yang mati duluan. Kita yang meninggal duluan. Ya. Jangan sampai ini saya ngantarkan orang sakit nih, sebentar lagi dia mati. Dia meninggal, lupakan dirinya. Padahal bisa jadi. Coba Anda perhatikan kecelakaan kendaraan. Ada yang tabrakan dari arah Bogor ke Jakarta sana ke kota, itu kendaraan bisa loncat dari tol satu ke tol berikut, ke jalan tol yang berlawanan. Tabrakan. Berapa orang meninggal? Itu yang meninggal sehat-sehat. Dan dia tidak ada pikiran kalau naik mobil itu mati atau meninggal saat itu. Subhanallah. Jadi ini cara yang pertama. Dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuril mauta fi salatik," kata Rasul. Ingat kematian dalam salat Anda. Fa innar rajula, maka seseorang, kata Rasul, sesungguhnya seseorang, idza dzakaral mauta fi salatihi, kalau dia ingat kematian dalam salatnya, lahariyun an yuhsina salatahu, maka dia layak, mesti dia itu akan memperbaiki salatnya. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha, hendaknya seseorang salat atau Anda salat dengan salatnya seseorang yang menyangka bahwa dia tidak akan salat setelah itu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kalau salat Isya sekarang, ini salat terakhir mungkin buat kita. Ini salat terakhir buat kita. Gimana salat kita? Pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Jadi ketika kita salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbing kita ikhwani fillah agar kita ingat salat kita ini bisa jadi salat yang terakhir buat kita. Baik, maaf sampai jam berapa kita Isya ya? Jadwal sekarang jam berapa Pak ya? Berapa menit lagi? Ya? 10 atau 5 menit lagi? 10? Oh 7. Jazakallah khairan. Takutnya ngomong terus sudah sholat kan? Baik, ikhwani fillah, ini cara yang pertama. Penulis Masya Allah banyak menyebutkan tentang keterangan jenis yang pertama ini atau kiat yang pertama ini, tapi karena waktunya ikhwan mepet, kita lanjutkan. Yang kedua, tata cara kita supaya bisa khusyuk adalah an yatadabbara ma yaqulu fi salatihi, mentadaburi apa yang diucapkan dalam salatnya. Mentadaburi apa yang diucapkan dalam salatnya. Kita harus tadabbur. Dan kalau misalkan tidak bisa bahasa Arab, ingat-ingat artinya. Ingat-ingat artinya. Ya. Di sini penulis berkata menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surat Al-Fatihah, tapi saya loncat. Penulis berkata gini, tadzakkar fi sholati, ingat ketika salat, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ketika kita mengucapkan ini, maka kita harus tahu bahwa ibadah itu semuanya milik Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah ibadah kami peruntukkan. Dari sini enggak mungkin kita melakukan perbuatan syirik. Kemudian iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini maksudnya apa? Kami ya Allah tidak milik apa-apa.
Di sini sebutkan la haula wala quwwata lana illa bika ya rabbal alamin. Kami tidak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki daya apapun kecuali apa yang Kau berikan. Ya rabbal alamin, wahai Rabb alam semesta. Ini diperintahkan kita, diingatkan kita untuk minta tolong. Enggak mungkin kalau kita membaca ini dengan benar-benar, enggak mungkin keluar dari salat menjadi orang yang sombong. Karena apa? Kita ini enggak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kecuali apa yang Allah berikan pada kita. Kemudian ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus kepada kami. Fatadzakkar as-sirata fid dunya. Ingat jalan di dunia, jalan yang lurus. Jalan wa huwa al-kitab was sunnah ala manhaji ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan sunnah sesuai manhaj para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, kita ingat jalan-jalannya para rasul, para sahabat, para nabi, para rasul, siddiqin, orang-orang soleh. Ya. Walaupun kita sepi di atas muka bumi ini sedikit yang berada di jalan al-haq ini, kita ingat para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang yang mati syahid, as-siddiqin berada di jalan ini. Dan temannya adalah temannya di surga nanti mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi semakin khusyuk kita salat. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Jalannya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kenapa dimurkai? Karena mereka ikhwani fillah punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, jalannya orang-orang Nasrani. Kenapa mereka Allah juga sebutkan kemurkaannya? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Ini mendorong, kata penulis, mendorong kita untuk apa? Belajar. Mendorong kita untuk belajar. Keluar dari sholat, semangat belajar, thalabul ilmi, rajin belajar. Ini, ikhwani fillah, siapa di antara kita, marilah belajar tentang agama Islam, tentang agama Islam. Ya. Belajar agama. Mari kita hadir di majelis ilmu. Mari kita baca kitab-kitab ulama. Mari kita duduk di majelis-majelisnya asatidzah, ustadz-ustadz yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan malas. Ya. Mari kita baca Quran, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi dengan ini kita diingatkan semua ikhwani fillah. Kemudian terakhir, al-mawani', hal-hal yang mencegah kekhusyuan salat. Hal-hal yang mencegah kekhusyuan salat. Ada 5, ana baca singkat. Mudafa'atul akhbatsain. Mudafa'atul akhbatsain artinya adalah nahan BAB dan BAK. Nahan buang air besar, buang air kecil. Ini yang pertama. Jadi ketika salah satu di antara kita ingin buang air besar atau buang air kecil, enggak apa-apa, selesaikan dulu, tunaikan. Terus gimana salat jamaahnya terlambat? Enggak masalah, termasuk uzur. Walaupun selesai. Itu uzur syar'i. Uzur syar'i. Ya. Bahkan mazhab zahiri ya mengatakan tidak sah salatnya orang yang menahan BAB atau BAK. Tapi yang benar mazhabnya jumhur ulama, salatnya tetap sah ma'al karoha. Yang kedua, ikhwani fillah, ketika mau sholat dihidangkan makanan. Dihidangkan makanan. Rasulullah SAW berkata, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan dan ketika menahan BAB atau BAK. Ketika dihidangkan makanan, kita makan dulu. Dan itu boleh, uzur syar'i. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jangan dijadikan kebiasaan.
sebagai batu loncatan untuk tidak masuk ke masjid salat berjamaah. Bilang ke istri nanti ya, ada hadis nih, Masya Allah bagus sekali hadisnya. Kalau misalkan Anda mau makan kemudian pas azan kemudian sholat, kita boleh makan dulu sampai selesai jamaah pun nggak apa-apa. Nanti setiap mau sholat hidangkan makanan ya. Ini fikih syaitan namanya. Ya, ini fikih syaitan. Ini bagi yang sekali-kali boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, ghalabatun nu'as. Ghalabatun nu'as. Ketika ngantuk yang sangat, sholat malam misalkan, tidur dulu. Kemudian sholat. Jangan dilanjutkan. Kemudian yang keempat, al-iltifatu fi sholat. Ngelirik di sholat. Ada yang lewat siapa ya? Oh, Farhan yang lewat. Nah. Oh, Raihan misalnya gitu. Ya, ini enggak boleh. Itu adalah ikhtilasnya syaitan. Kemudian yang kelima yang terakhir, aklul harami walubsul haram, memakan makanan yang haram dan memakai pakaian yang haram. Ini bisa mengganggu kekhusyuan salat, ya. Baik, inilah yang bisa kita sampaikan ikhwan fillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.